Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang diberikannya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah rasa syukur itu kita buktikan dengan melaksanakan berpuasa sampai pada hari ketiga. Dan mudah-mudahan kita laksanakan dengan menghalangi segala apa yang membatalkan puasa, kita sudah mampu untuk melaksanakannya di tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan, bahkan semua makhluk di muka bumi ini mengagumi beliau. Bahkan orang kafir pun membuat manusia terbaik di muka bumi adalah Rasulullah, atau orang yang berpengaruh di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari hingga ajal menjemput kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton Moha TV yang berbahagia, di mana alhamdulillah dalam rangka program kajian Ramadan pada tahun ini kita membuka yang namanya kajian Ramadan menjelang berbuka, yang dimana kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Latif Khan yang berjudul Ensiklopedia Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lanjutan kajian kemarin. Di mana kita juga bekerja sama dengan BKM Al-Ikhlas Taqwa yang disponsori langsung oleh Hasan Ahmad. Dan terima kasih kepada Hasan Ahmad, di mana Hasan Ahmad ini adalah supermarket yang membuat dobrakan baru terhadap kebijakan umat. Karena kita tahu sendiri langkah awal untuk kebangkitan Islam itu sendiri terjadi di Madinah. Dan ketika itu Rasulullah SAW telah menguasai ekonomi Madinah dan mengalahkan Yahudi. Dan itu bermula dikarenakan mulai dari umat dan untuk umat. Itulah dia tujuan daripada Hasan Ahmad ini. Mudah-mudahan ini langkah awal untuk memajukan ekonomi umat. Di mana di Hasan Ahmad ini juga kita memiliki yang namanya ada paket 100.000, paket 150.000 dan paket 200.000. Paket 100.000 beras 5 kg, gula 1 kg, minyak 2 liter, teh 1 kotak. Dan ada juga paket 150.000 beras 10 kg, minyak 2 liter, gula 1 kg, teh 1 kotak. Dan paket 200.000 beras 10 kg, minyak 2 liter, gula 1 kg, telur 1 papan, dan teh 1 kotak. Dan bagi saudara-saudara yang ingin berinfak, bila bisa melalui Hasan Ahmad, dan silahkan dihubungi nomor di bawah ini, yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ingin menginfakkan hartanya, yang ingin menabung amal-amalnya di akhirat nanti, bisa berinfak langsung di Hasan Ahmad, nomor di bawah ini, bisa dihubungi langsung. Dan alhamdulillah kajian kita pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Latif Khan. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang isi kajiannya tentang Ensiklopedia Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, part 2 lanjutan semalam, yaitu tentang
ikhlas. Ya Ustaz ya? Ya. Ya. Mungkin tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kita buka kajian kita pada kesempatan kali ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwan, akhwat, saudara-saudara para pemirsa Moha TV, YouTube channel dan juga Moha TV di Facebook, ya, insyaallah kita sama-sama saling mendengar dan insyaallah nanti bisa saling berdiskusi dengan memberikan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di YouTube dan juga kolom komentar yang insyaallah ada di Facebook, ya. Insyaallah mungkin ini sarana yang bisa mendekatkan kita, membawa kita lebih baik lagi ke depan. Support Anda, ini mohon maaf ini saya ngambil peran moderator ini ya. Support Anda terhadap Moha TV itu Anda bisa berikan dengan memberikan subscribe pada channel YouTube ya, dan kemudian like and share. Juga kemudian like Anda pada dan kemudian share di channel Facebook untuk kemudian bisa berbagi, saling berdiskusi. Kemarin sebenarnya kita sudah memulakan kajian ensiklopedia akhlak Nabi ini. Pertama saya perlu sampaikan yang menjadi titik poin kita dalam kajian kemarin itu adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Saya menyampaikan betapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menekankan laqad kana lakum fi Rasulillah. Di situ ini perlu saya flashback. Kata-kata Rasulullah di sini menunjukkan, ini menarik ini. Sebenarnya semua kita sepakat, tidak ada para mufassir yang beda pendapat bahwa yang dimaksud Rasulullah di sini adalah Muhammad SAW. Tapi kenapa Allah menekankan Rasulullahnya bukan Muhammadnya? Itu yang kemarin kita ulas ya, kita berikan penjelasannya bahwa kata-kata tidak menyebutkan Muhammad secara spesifik ini memberikan penegasan bahwa karena jika saja yang dibangunkan adalah Muhammadnya itu personal, kembali sepenuhnya pulang kepada sosok sang Muhammad SAW. Artinya bisa jadi akhlak yang dia miliki itu betul-betul sepenuhnya hasil kreasi, pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan yang dia punya. Ya, sehingga di domainnya dipengaruhi oleh basyariah atau insaniyah seorang Muhammad. Sementara kata-kata Rasulullah ini menunjukkan khatam, adanya stempel Allah bahwa ini recommended, ini aku yang buat, karena memang aku targetkan dia sebagai uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah di urusan apa? Di semua urusan. Jadi jangan lupa ketika bicara uswatun hasanah, targetnya adalah akhlakul karimah. Kalau kemudian kita bicara akhlakul karimah, maka Nabi pun mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sebenarnya tidak ada tujuan asasi dari diutusnya aku kepada kalian ini illa liutammima, untuk menyempurnakan. Kenapa kata-kata ini disebutkan? Karena bukan tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai akhlak yang positif dengan kebijakan rasionalnya. Jadi akhlak-akhlak baik itu muncul bukan karena dia beragama. Ya, kalau kita dalam dunia kajian ilmiah, misalnya seorang filsuf, dia bicara tentang etika. Etika universal, etika yang berdaulat, etika yang tidak bisa saling berbantah, di mana manusia sepakat dengan itu karena ada sistem dalam diri manusia yang cenderung kepada kebaikan. Nah, ini bisa dicari melalui pendekatan filsafat. Tapi ternyata Nabi mengatakan liutammima makarimal akhlak. Ada potensi-potensi positif akhlak itu yang sebenarnya ingin dirawat, ingin dijaga, ingin ditingkatkan, dibangun, apalagi dioptimalkan dan diberdayakan untuk kemudian tidak hanya sekedar seorang menjadi baik, tapi kemudian mampu menularkan kebaikan itu kepada orang banyak. Ini menariknya. Menjadi muslim, seorang tidak dituntut menjadi orang baik ansih secara personal untuk dirinya. Kalau dalam kajian akademis ada istilah dia soleh secara personal, tidak, dia harus soleh juga secara sosial. Seorang yang rajin tahajud, dia harus bisa dirasakan pengaruh tahajudnya bukan cuma bagi dirinya, bukan cuma keselamatan akhiratnya, tapi juga bagaimana kebahagiaan dunia dan keselamatan dunia, dirinya dan keluarganya serta lingkungannya.
Jadi satu orang Islam harusnya satu orang yang menularkan. Nah ini mungkin kata-kata menular ini kita agak alergi sekarang karena sekarang lagi musim wabah ini kan. Maka saya mengatakan menularkan ini maksudnya adalah potensi atau akhlak positif. Setidaknya dia mampu menebarkan aura manfaat di tengah orang banyak. Ini catatan kita kemarin ini ya. Nah, ada tambahan dari saya tadi hadis yang Nabi sampaikan, illa liutammima makarimal akhlak. Ya, artinya hadirnya Nabi Muhammad ketika bicara liutammima makarimal akhlak ini normatif, ini umum, general. Kalau bicara general artinya dari tidur sampai bangun tidur, dari makan sampai buang air, dari cari makan sampai buang air, dari sendiri berdua bersama istri, anak dan sebagainya. Maka kita melihat di semua semua perilaku hidup Nabi itu ada hazanah. Ya, ada hazanah, ada pernak-pernik yang membuat kita akan terpesona. Ya, Ani Besant ini seorang kalau saya menyebut ini gerakan New Age pertama ini, satu gerakan iluminasi yang pernah mengatakan seorang yang belajar tentang Muhammad, seorang yang mempelajari biografi Muhammad, ya, seorang yang kemudian secara cermat meneliti, ini bukan muslim, ini seorang Yahudi, ya, tentang Muhammad, setidaknya dia tidak hanya sampai pada hanya sekedar terpesona dengan kepribadian Muhammad. Nah, apa yang dia bilang? Seorang yang belajar tentang Muhammad, seorang yang meneliti tentang Muhammad, dia akan sampai pada keyakinan atau kepercayaan bahwa Muhammad itu memang seorang utusan Allah. Jadi artinya kata-kata ini sebenarnya tidak sekedar Muhammad itu orang baik, tapi memang disupport, disibghah, diwarnai, sehingga dia bahkan uniknya dia menjadi contoh yang bisa diikutin oleh siapa saja. Ya, jadi orang yang bisa mengikuti Nabi Muhammad, dia bukan harus jadi orang pintar dulu, harus ngerti, bisa baca Quran, hafal Quran dulu, harus orang yang kuliah di pesantren, di perguruan tinggi Islam dulu, tidak. Tapi siapa saja selama dia telah menyatakan amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya akan mudah untuk mengikuti akhlak dari mana saja. Pedagang, seorang seniman, seorang politisi, seorang pejabat, teman, suami, anak dan sebagainya, mereka akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran utama. Kenapa? Ini mohon maaf ini kepada pemirsa dan host kita, saya perlu sampaikan ini karena ini kita harus dudukkan dulu ini, ya, karena kalau ini nggak duduk kita nggak dapat nanti pesan dari pelajaran selanjutnya, ya. Jadi kalau ditanya tadi semua orang bisa mengambilnya, kenapa? Karena akhlak ini bicara manusia, ya. Kita tidak mungkin minta kepada kucing untuk berakhlak, ya. Kita tidak bisa minta kepada binatang berakhlak. Akhlak ini kepada manusia dan dia bisa diajarkan. Tidak ada orang yang kita bilang wah dia udah jahat, tidak mungkin. Terus terang ada lagi kalimat menyatakan aku sudah sampaikan sama dia, pokoknya sudah aku kasih tahu udah 3 kali, udah selesai tugasku. Tidak. Akhlak ini adalah pelajaran yang harus terus menerus Anda ajarkan. Lihatlah betapa luar biasanya di Republik ini kita punya beberapa contoh. Ada anak yang divonis otaknya 0%, artinya dia idiot, dengan arti kata fungsi kerja otaknya tidak bekerja. Tapi anak ini menghafaz Quran. Ada anak yang dokter memvonis 10% saja otaknya fungsional, tapi anak ini hafal 30 juz Al-Quran. Coba bawakan dengan kaji rasional dimanapun. Apa yang bisa kita dapatkan? Sentuhan akhlak ini, seorang itu mau cacat tidak cacat, seorang itu buta tidak buta, seorang itu pintar, bodoh dan sebagainya, maka akhlak baik itu akan memberikan respon yang sama bagi orang yang melihatnya. Semua orang, sampai seorang bodoh sekalipun, dia akan tidak suka untuk dibohongi misalnya. Seorang pintar, seorang bodoh, bahkan seorang pembohong sekalipun, dia tidak suka dibohongi. Artinya ada sebuah sistem pada kepribadian manusia yang mereka itu menolak segala sesuatu yang buruk. Makanya Nabi mengatakan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan. Jadi akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlakul karimah. Saya pikir ini sekedar pengantar sederhana dari saya, tapi saya bukan mau berhenti. Maksud saya ini nge-flashback dari pelajaran yang kemarin kita ya. Jadi kemarin kita sudah membuka ini, dan mudah-mudahan saya kepada pemirsa Moha TV saya perlu sampaikan, ini saya ambil dari buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
dari tulisan Syekh Mahmud Al-Misri yang berjudul Arab Mausu'ah min Akhlak Rasulullah SAW, dan terjemahannya Ensiklopedia Akhlak Rasulullah. Tapi begitupun saya tidak mentalaki, artinya kalaupun saya bacakan, saya akan mensyarah ini sesuai dengan kemampuan pemahaman saya untuk akhirnya bisa sama-sama kita pahami. Bagi Anda yang tertarik, silahkan mencari buku ini di mana saja, toko buku, tapi jangan di tempat jual kuliner kan. Kalau jual makanan nggak ada lah buku ini kan. Ini 2 jilid ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Hari ini saya ingin ajak kita mendiskusikan pilar-pilar akhlak terpuji, ya, pilar-pilar akhlak terpuji. Jadi kalau sudah pilar ini artinya tiang-tiang pembangun ini. Tentu saja ini juga mengikut kepada penjelasan yang disampaikan oleh seorang alim salafus soleh kita, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim ini dikenal sebagai tabib ruhani ini, ya, seorang yang memiliki kemampuan mengupas, ya, kalau orang tasawuf mengatakan mampu memiliki ilmu kasyaf, ya, hal-hal yang paling sulit dibahas dia mampu membahasnya dengan jernih, ya, tentu saja dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Imam Ibnul Qayyim memaparkan bahwa akhlak terpuji itu berdiri di atas 4 pilar. Jadi ada 4 pilar utama. Jadi akhlak baik ini kalau salah satu pilarnya tidak ada, ini bisa goncang ini nanti. Nah, ini yang kemudian akan kita lihat ini. Bangunan akhlak ini tidak mungkin digambarkan kecuali selain di atas 4 pilar ini. Jadi kalaulah boleh dibilang, tapi walaupun tidak sama persis ya, ini batang, ya, ini saya berada di ruangan yang ada tiang-tiang begitu ya, batang, dia semacam batang, maka batang penyangga dari cabang dan ranting serta akhirnya akan melahirkan buah, itu ada 4 batang utama, ya. Kemudian apa saja itu? Nah, ini secara sederhana Anda boleh mencatat atau memperhatikannya. Pertama, sabar, ya. Ibnu Qayyim mengatakan yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah menjaga kehormatan, ya, ketiga adalah berani, dan keempat adalah adil. Kalau ditanya kenapa beliau menyatakan 4 ini, ini nanti ulasannya kita bahas. Cuma beliau menyatakan 4 ini menjadi pilar utama: sabar, menjaga kehormatan, dalam hal ini kehormatan diri, ya, kemudian berani, dan kemudian adil. Ini merupakan 4 pilar penyangga utama dari terbentuknya akhlakul karimah, dan ini menjadi akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, nanti kalau kita membuka lembar sejarah kehidupan Nabi atau membuka pelajaran hadis, kita ketemu nanti. Bahkan seorang ulama yang menuliskan, ya, Ar-Rasul, berjudul buku Ar-Rasul, yaitu Said Hawa, ini mendeskripsikan akhlak ini dengan contoh-contoh yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW. Ya, apa saja? Baik, kita pelajari ini. Sifat sabar ini kita belum jelaskan ini. Ya, mendorong pelakunya menanggung derita, menahan emosi, mencegah perbuatan jahat, baik hati, sayang, lembut, tidak gegabah, dan tidak terburu-buru. Saya ulang sekali lagi, karena yang saya sebutkan ini akhirnya ini sifat-sifat lanjutan yang muncul ini, ya. Jadi dari sabar itu akan muncul perilaku untuk menahan emosi, mampu menanggung derita, kemudian mencegah perbuatan jahat, ya, kemudian baik hati, kemudian kasih sayang, kemudian lembut, tidak gegabah, dan tidak terburu-buru. Dalam Al-Quran Allah ada mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, ya, isti'anah, minta tolong itu bis-sabri was-salah. Ya, ada apa? Oh, kami sekarang ditimpa wabah yang begitu menakutkan, meresahkan, telah menghambat kami berangkat ke masjid, telah menyulitkan kami untuk bersilaturahim, telah membuat kami tidak bisa muajahah dengan para asatis kami, hanya bisa dengan online. Saya bilang syukuri juga. Kalau tidak ada peristiwa ini, mungkin saya memperhatikan sekarang nyaris semua kajian-kajian keislaman itu online. Ya, orang jadi kreatif, bisa online dengan peserta terbatas, bisa online seperti yang dilakukan oleh Moha TV. Ya, ini bahagian dari itu. Nah, ini juga bahagian dari kesabaran itu. Sabar menanggung derita nanti memunculkan turunan-turunannya. Allah sudah mengatakan wasta'inu. Kita dalam Quran setiap hari kita sholat ada satu surat yang tak bisa tidak harus dibaca.
Semua para alim ulama fikih, fuqaha itu mengatakan bahwa yang kita baca ini merupakan rukun salat. Walaupun dengan istilah-istilah yang berbeda mereka sebutkan dalam pandangan fikih mereka. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah kita ada mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami nasta'in. Nasta'in Allah jawab dalam surat Al-Baqarah ayat 2 tempat. Diawali ada satu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada satu tidak. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wasta'inu, dan tolonglah dan minta tolonglah dan menolonglah kalian bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Ya, disebutkan dalam ujung ayat Allah menyukai orang-orang yang sabar. Di ayat yang lain dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang yakin. Ya. Siapa orang-orang yang yakin itu? Siapa yang disebut sebagai orang alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang dia meyakini, ya, kecuali orang beriman, orang bertakwa yang meyakini mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat sabar ini atas apa? Nah, itu dia. Kenapa harus sabar? Ramadan bulan sabar. Sabar apa? Anak kecil sabar nunggu buka puasa supaya bisa makan dan bisa minum lagi. Kalau kita sabar apa ini sekarang? Saya bisa mengilustrasikan. Kalau Anda sepakat bahwa rokok adalah candu, Anda sepakat bahwa rokok itu pasti motivasinya hanya satu, adalah nafsu, maka bersabarkah Anda jika Anda tidak merokok sebulan penuh? Saya pikir pada level yang Anda tergolong sudah orang baik, Anda akan bilang, Ustadz, rokok kan cuma makruh. Kalau makruh kenapa Anda tidak merokok siang? Merokok sajalah. Kan dia cuma makruh, ya kan dilarang. Siapa yang mengatakan rokok membatalkan puasa? Nah, ini mohon maaf nih, saya tidak sedang bicara pendekatan fikihnya. Ya, cobalah carikan sama saya pendekatan fikih atau pandangan fikih dari 4 mazhab yang mengatakan rokok membatalkan puasa. Ya, tapi kenapa Anda berhenti merokok? Karena saya melihat, ya, tolong saya ulangi sekali lagi, ini bukan pembahasan fikihnya, saya cuma sedang bicara dari sisi akhlaknya. Anda merasa, Anda sendiri seorang perokok akan merasa tidak nyaman kalau di siang hari puasa Anda merokok. Anda tidak nyaman, karena ini bicara kepada muru'ah, bicara kepada kehormatan diri, bicara kepada harga diri, martabat yang Anda miliki, bicara kepada adab. Ya, ketika Anda bicara dengan pendekatan adab, Anda tidak nyaman, tapi Anda merasa bebas setelah berbuka puasa untuk merokok kembali. Kenapa Anda merasa bebas? Karena Anda mengira bahwa setelah berbuka puasa maka merokok adalah sesuatu yang dibenarkan kembali. Saya tadi bicara bukan bahasa boleh tidak boleh, benar tidak benar, tapi saya mengatakan menurut Anda itu candu atau tidak? Kalau candu itu bicara nafsu atau tidak? Kalau bicara nafsu, Anda bicara ini nafsu yang baik atau tidak? Kalau ternyata ini nafsu yang tidak baik misalnya, bisakah Anda menahan diri? Saya tidak mengatakan Anda harus berhenti merokok, tapi saya mengatakan bisakah Anda menahan diri untuk 1 bulan ini? Anda jangan senggolan, Anda jangan berdekatan dengan rokok. Kalau Anda bisa, pertanyaannya pasti Anda akan bertanya sama saya, untuk apa saya harus berhenti atau tidak merokok selama sebulan Ramadan ini? Maka jawabannya di sini dia. Anda harus tahu Anda mau apa di bulan Ramadan ini. Anda hanya mau memenuhi seremoni supaya Ramadan ini Anda tidak tergolong orang yang dianggap meninggalkan puasa Ramadan, sehingga nanti di luar bulan Ramadan Anda tidak punya beban untuk mengganti puasa Anda. Anda hanya berhenti di situ, atau Anda ingin menjadi orang baik dengan target-target yang sudah Anda bangun. Saya di Ramadan ini menargetkan diri saya tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, karena kalau sekedar membaca Quran saya sudah target minimal 3 kali khatam, tapi saya akan menyelesaikan minimal 1 juz Quran yang saya hafal. Itu kan artinya Anda sudah menyebutkan target bahwa harus ada peningkatan. Nah, ini akhlaknya. Kalau Anda pingin ternyata untuk bisa mengalami peningkatan diri, Anda harus membangun akhlak. Akhlak apa yang Anda bangun? Takwa, sabar. Ketika Anda bersabar, kalau begitu sekarang saya punya target ini, saya membaca Quran 3 kali khatam, saya hafaz juz amma, insya Allah dalam 1 bulan. Setelah Anda membangun ini, apa istilahnya? Untuk ngeloknya istilahnya, untuk mengunci supaya ini jangan lari, itulah dia sabar.
Jadi ini menjadi target utama Anda, ghayatul ulya Anda. Ya, bahwa target utama saya akan membaca Al-Quran 3 kali khatam, saya akan menghafal 1 juz Al-Quran, misalnya juz amma, dan saya harus lock, ikat ini supaya jangan lari-lari dengan dengan sabar. Sabar ini juga butuh sugesti nanti. Apa bentuk sugestinya? Alhamdulillah, Ramadan tahun ini, Anda jangan bilang dengan akad. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini Allah telah memilih saya untuk menjadi orang yang membaca Quran 3 kali khatam. Alhamdulillah, Ramadan tahun ini Allah telah memilih saya untuk akhirnya saya bisa menghafaz 1 juz Al-Quran. Alhamdulillah, Allah telah, bukan saya akan. Karena kalau saya akan, jiwa ini akan bilang bahwa kan masih akan, belum sudah. Kalau Anda sudah bisa, makanya ada teori kecerdasan otak, kita juga harus mendidik otak dengan pendekatan kalimat-kalimat sugestif yang tidak membuat otak malas bergerak. Ya, jadi kalau saya bilang saya akan berhenti merokok, pegang rokok, otak tidak mau negur. Kenapa? Karena nafsu akan bilang saya kan masih akan, bukan sudah. Tapi coba katakan saya sudah berhenti merokok. Alhamdulillah, setiap bangun pagi Anda yang perokok, Anda mengatakan alhamdulillah berkat Ramadan saya sudah berhenti merokok. Alhamdulillah, begitu berbuka puasa, setelah Anda membaca doa zahabat dhama dan seterusnya, kemudian atau Allahumma laka sumtu dan seterusnya, kemudian Anda minum, Anda mengatakan kepada diri saya, terima kasih ya Allah, saya telah berhenti merokok. Coba pegang rokok setelah itu. Apa yang akan terjadi? Sistem kendali dalam diri kita pun akan mengatakan, kau kan sudah berhenti merokok, kenapa jadi perokok lagi? Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi artinya kita harus mensugesti diri kita juga dengan sabar. Dan kesabaran ini diceritakan poin-poinnya. Tadi sudah kita dengar. Apa itu? Menanggung derita. Kenapa? Ada orang, ini mohon maaf nih, contoh saya ambil hari ini perokok ini. Ada orang dia bilang, saya berat kali berhenti merokok. Kenapa? Begitu saya berhenti, baru saja 2 minggu, langsung badan saya itu membesar. Saya gemuk, berlebihan. Saya khawatir malah akhirnya saya merokok lagi. Nah itu ada orang begitu. Saya setelah rajin bangun tahajud, ternyata setiap pagi mata saya ini, waduh, susah kali. Saya punya teman dulu belajar sholat subuh berjamaah. Apa yang terjadi? Setiap azan datang, dia pun sesak buang air besar. Dia bangun hari pertama, dia bisa ke masjid. Hari kedua, susah buang air besar. Lantas kemudian dia cerita sama saya bilang, sebenarnya itu adalah kebiasaanmu sebelum ini, yang harus kau resetting. Insya Allah kalau kau resetting itu akan berubah, maka kau tidak akan buang air besar di saat menjelang pelaksanaan sholat subuh. Nanti mungkin setelah itu dia akan keluar, ya, insya Allah. Nah, apa sebenarnya pemberontakan terjadi pada diri kita ketika kita mencoba bersikap sabar, menanggung derita. Ini tidak mudah, ya. Kalau kita tidak makan, saya pikir kita masih tahan. Tapi kalau di depan mata kita melihat anak-anak kita tidak makan, ini tidak mudah, ya. Kalau kita melihat diri orang lain sakit, mungkin masih lebih tenang kita. Tapi kalau kita yang sakit, tidak tahan itu. Artinya itu tidak mudah menahankannya. Maka akhlak menanggung derita dengan sabar ini penting, harus kita pahamin ini. Ini yang pertama, menahan emosi. Sekarang ini Nabi mengatakan, bahkan dalam bulan puasa diceritakan, kalau saja ada orang yang mengajakmu untuk bermusuhan, untuk bentrok sekalipun, maka katakan inni shaim, aku puasa. Ya, tujuannya apa? Kesabaran itu untuk menahan emosi. Jadi dari sabar muncul kemampuan pengendalian diri. Kalau tadi kemampuan menanggung derita, kemudian yang sini kemampuan untuk pengendalian diri. Bagaimana akhirnya kita ini, sambil coba dicek kalau ada pertanyaan masuk ya di supaya bisa kita langsung ini, ya. Kemampuan pengendalian diri. Pengendalian diri bagaimana? Ya, pengendalian diri untuk akhirnya kita mampu menahan emosi, tidak terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian akhirnya kita sama saja dengan orang. Satu hari Rasul sama Abu Bakar pernah duduk berdua. Lagi sedang duduk, adalah biasa orang suka gangguin Abu Bakar. Ya, apa istilahnya, kalau tak pandi saya membuat istilahnya, tapi modelnya suka ngeyel gitu. Sampai kemudian dia mengejek Abu Bakar. Waktu Abu Bakar diejek, Abu Bakar diam saja. Nabi sambil senyum lihat Abu Bakar gitu. Ya, orang ini terus
Karena Abu Bakar diam saja, dia makin berani mengejek terus. Nabi kemudian tetap tersenyum. Sampai akhirnya Abu Bakar berdiri dan mengatakan kepada orang ini, kau mulutmu, kira-kira begitulah ya, jangan kurang ajar kau. Aku terus terang dari tadi aku diam. Jangan kau pikir aku tidak dengar yang kau bilang. Aku tahu yang maksudmu kau mengejek aku. Begitu tensi emosi Abu Bakar ini menaik, Rasulullah dengan muka tidak nyaman meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar heran, kenapa Rasulullah seperti nggak suka. Akhirnya Abu Bakar menyusul mengejar Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, bukankah sebenarnya yang kau lakukan adalah benar? Aku menjawab dia, karena dia udah kurang ajar kali. Kalau didiamkan, aku khawatir dia bukan cuma ngejek aku, nanti ngejek kepadamu. Apa kata Abu Bakar? Aku pun sebenarnya tak ada masalah dengan apa yang kau bilang. Aku tadi senyum ketika kau tenang menghadapi ejekan orang itu. Aku melihat begitu banyak malaikat ada di sekelilingmu. Tapi begitu kau mulai marah, malaikat pergi dan setan mulai banyak bersamamu, dan itulah kenapa aku tidak mau lagi di sampingmu. Masya Allah. Artinya apa? Kemampuan pengendalian diri sebenarnya menyebabkan we stay with malaikah. Kita bersama, tinggal bersama malaikat. Ini makanya sekarang, zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang mengaku orang baik tapi emosional, temperamental. Ya, hanya melakukan kebaikan atau kemudian bersikap tasamuh hanya kepada kelompok-kelompoknya saja. Yang ini sebenarnya ini tidak baik, dan ini masih menunjukkan adanya setan sama dia, yang kemudian harus dengan sabar. Nah, ini dia, lihat bagaimana perilaku sabar ini akhirnya membuat kita mampu menahan emosi, mencegah perbuatan jahat dan seterusnya tadi. Nah, ini yang pertama. Sangat menarik tadi Ustaz kan. Akhlakul karimah itu udah dua yang kita bahas. Yang pertama sabar dan pengendalian diri. Berbicara tentang sabar, ada sebuah pertanyaan dari masuk ke WA saya ini Ustaz. Berkaitan tentang akhlak ini kan penonton kita di Moha TV yang banyak itu 20 tahun ke atas, baik orang tua. Namun yang ingin ditanyakan itu, dalam membentuk karakter anak terhadap sabar tadi kan, anak-anak kan Ustaz, dia pergi keluar bermain, bahkan kita mungkin waktu kecil dulu dia pergi keluar bermain, tiba-tiba pas ngambil wudhu atau sholat di mana terminum airnya, memang disengaja gitu, pulang ke rumah dengan raut wajah yang lesu seolah-olah dia itu berpuasa. Kemudian seorang ayah atau ibu terkadang mengetahui ini dan dia tidak mampu untuk menahan sabar dan sebagainya, atau sikap apa yang dilakukan untuk mendidik anak yang masih di bawah umur gitu. Saya bisa ambil contoh misalnya orang pembuat roti yang mengadon roti itu. Ada roti apa namanya ya, roti cane. Roti cane itu tidak mudah membuatnya. Roti cane itu dia tepung ditaruh, kemudian sedikit tambahan yang lain, kemudian masukkan air, kemudian ditumbuk. Ya, kalau dia ditumbuk, tumbuk, kemudian dilipat, dilumat, dibanting dan seterusnya. Saya mau tanya, setahu saya itu buat adonan itu tidak sebentar. Ya, tidak sebentar. Itu butuh waktu yang lama, butuh tenaga, energi yang kuat, ya. Sehingga orang penyakitan nggak bisa itu jadi tukang adon roti cane itu. Ya, nah yang harus kita pahami seperti itulah kita sama anak-anak. Ya, anak-anak ini itu contoh menarik itu. Anak-anak karakter pertama yang sering kali muncul secara naluri itu adalah bohong, pelit. Itu karakter negatif. Ya. Mungkin bulan puasa membentuk karakter. Ya, nah cuma masalahnya kita harus paham bahwa itu anak-anak. Jadi apa yang mereka butuhkan adalah pensuasanaan supaya memori mereka, misalnya begini, orang tua itu lihat anaknya bohong, diam saja, maka anaknya akan membentuk memori dalam pikirannya bahwa, oh, orang tuaku tidak marah, kalau begitu ini boleh. Itu yang berbahaya nanti. Tapi harus terus-menerus disampaikan kepada anak itu, nah, kau bohong, Allah tahu. Itu nggak benar. Kalau kau minum, iya, artinya inilah bentuk mau'izah yang harus disampaikan kepada anak. Ya, kau bohong, itu nggak benar. Kalau kau berbohong, walaupun orang tuanya tahu, dengan kalimah ini belum tentu ujuk-ujuk anaknya berubah baik. Ya, contoh, saya punya anak,
Ya biasa, saya punya anak 9, udah cukup ngerti saya yang begini ini kan. Jadi yang kecil-kecil masih ada. Nanti kalau saya pulang dari perjalanan dakwah atau mana, pertanyaan yang pertama sering saya tanyakan, sudah sholat belum? Saya selalu mengingatkan sampai sekarang, setiap bahkan kalau di luar nanti masuk waktu sholat itu saya telepon ke rumah. Ya, saya telepon ke rumah, panggil si abang, ayo gerakkan sholat berjamaah. Nah, kemudian kalau saya udah sampai rumah, ini artinya coba bayangin, saya sudah semua lakukan, saya telepon, kemudian saya sampaikan, begitu sampai rumah, biasa yang di luar menyambut yang kecil-kecil. Nah, saya tanya, udah sholat belum tadi? Anak saya modelnya jawabannya, udah apa belum ya? Nah, saya udah bisa terjemahkan, itu artinya dia belum sholat. Cuma cara jawaban dia menunjukkan, dia sudah sampaikan pesan, dia belum sholat. Karena kalau dia sudah, dia pasti sudah bilang, sudah. Begitu. Tapi kenapa dia ngomong begitu? Nah ini tadi, karena dia belum, mau bilang belum, dia tidak berani tegas. Dia mau bilang belum, tidak berani, dia pura-pura lupa. Nah kira-kira begitu, dia pura-pura lupa. Udah apa belum? Maka saya langsung bilang, oke, lain kali harus dikerjakan, ingat, ajak abang. Ingat, nah sekarang masuk, ambil wudhu sana. Nah begitu. Jadi kenapa? Karena mereka memang sedang masa pembentukan. Kita nggak bisa paksa. Ini sedang mengadon roti. Kalau waktunya nggak cukup, caranya nggak benar, ini roti bisa bantet. Nah gitu. Rotinya nggak jadi. Mungkin keras, mungkin juga nggak enak dan sebagainya. Ya. Nah, jadi menghadapi anak harus hati-hati karena pendekatannya juga nanti kepada anak kecil, kepada anak remaja. Anak remaja modelnya nggak bisa didikte. Ya, anak remaja nggak bisa didikte. Kita bilang harus begini, nggak bisa. Nah, pendekatannya akhirnya terpaksa polanya apa? Berubah pola komunikasi. Saya punya satu anak yang nasihatinya kalau langsung nggak bisa, tapi nasihatnya pakai WA. Jadi saya nge-WA dia pun begitu saya WA langsung jawab. Terus langsung saya ngomong begini, dia langsung iya buya. Enak. Tapi kalau langsung, harus begini ya nak, begini. Dia ngempas, nggak ada itu gini. Kenapa? Ternyata dia merasa seperti diinterogasi. Dia tidak mau. Dia mau disapa sebagaimana seorang teman. Nah, kira-kira begitu. Itulah pembentukan akhlak Ustaz ya. Dan itulah makanya yang dibutuhkan oleh orang tua, juga kita di bulan Ramadan ini, sabar. Kalau kita mau bentuk anak kita mau apa nih? Saya membangun anak punya kebiasaan sahur saja. Ya, saya harus sabar. Ya, harus sabar. Sabarnya apa? Misalnya ya setiap duduk nanti makan sahur, ya, alhamdulillah berapa hari ini saya masih, walaupun setiap pagi saya berangkat subuh ke luar, ya, saya masih menemani mereka. Itu saya bilang, ayo siapa-siapa yang mau berdoa, doa ini waktu yang baik. Ya, silakan doanya, doa kalian ambil apa, mau minta apa, mau cepat corona hilang supaya bisa sekolah, bisa jumpa teman-teman. Yang kecil-kecil itu kerinduannya jumpa teman-teman. Nah silahkan. Nah, masya Allah, ini memberi asupan yang positif. Pertama, cuma memang penyakitnya sabar ini seringkali kita lelah. Sabar ini panjang. Kenapa? Karena hasilnya belum tentu nampak sekarang. Sama orang-orang tua, saya udah pening kali Pak Ustadz ngadapi anak saya. Kenapa? Karena udah capek bilangnya, bebuih pun mulut ini bilanginya. Mungkin Anda tidak sabar ngasih contoh. Anda cuma merepet. Sehingga orang tua anak Anda sudah sampai pada tingkat meyakini, mengetahui bahwa orang tuaku kalau marah dia akan merepet, repetannya setengah jam, habis itu dia capek, berhenti dan diam. Maka dia memakai pendekatan, dia akan apa namanya, yang penting selama orang tuaku merepet, aku diam saja, jangan dilawan. Jadi itu pola anak menghadapi itu. Makanya kita butuh kesabaran yang cukup, yang kuat untuk bisa mendidik atau membawa anak kita ke arah yang lebih baik. Sama juga dengan kita belajar menghafal atau membaca Quran, butuh kesabaran. Kita baca Quran hari pertama bisa 1 juz, alhamdulillah. Hari kedua 1 juz, alhamdulillah. Hari ketiga nafsu kita kalau nggak biasa berontak. Dia bilang apa? Udah capek lah, jenuh aku, ini aja yang dibaca. Itu kita sendiri itu. Nah sekarang bagaimana menjaga, ya, membuat pertanyaan menjaga kesabaran kita dalam sholat atau dalam ibadah kita supaya bisa tercapai sesuai dengan yang seharusnya. Ini ada informasi pertanyaan baik. Ilmu Ustaz yang berkaitan itu juga tadi. Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustaz. Sabar itu apakah ada batasnya dan bagaimana melatihnya? Jazakallah. Wa iyyaka. Sabar ada batasnya, bagaimana melatihnya? Ada batas sabar. Batas sabar nggak sabar.
Batas sabar nggak Iyalah, sabar. batas sabar nggak sabar. Ini Jadi menarik ini. selebar apapun sabar, batasnya apa? Nggak sabar. Ya kalau sudah pakai batas kan artinya di luar sabar apa? Emosi. Ya kan nggak sabar istilahnya ya. Marah. Jadi seorang, aku udah 20 tahun ku tahankan ini ya. Jangan kau pikir aku akan terus menahan. Nah, ujungnya apa yang terjadi? Kan nggak sabar deh. Jadi setelah nggak sabar yang muncul apa? Temperamen, emosi, marah, tidak terkendali, tidak lagi mengikut kepada sistem, tidak taat. Itu kalau dia sudah nggak sabar. Dan ini juga Ustadz, ada pertanyaan yang sangat terutama untuk yang udah dewasa. Terkadang salahnya di sini Ustadz. Mungkin sering juga dialami keluarga gini Ustadz. Lebih mengutamakan puasa ketimbang daripada sholat. Bisa nanti tidur, zuhurnya tinggal, gitu, Iya. Ustaz. Itu Iya. gimana Ustaz untuk menyikapi? Itu bukan cuma anak-anak, itu banyak orang. Kenapa? Dia pemula. Atau bersangkut paut dengan pengendalian diri tadi. Iya, iya. Jadi kan sabar, menahan emosi, pengendalian diri, menanggung derita, kan itu yang sedang kita bahas. Jadi kita belum bicara pilar yang selanjutnya ini. Ya, dia puasa rajin, sholat tidak. Jawabannya begini. Kita tak bisa marah. Kalau kita pendidik, seburuk apapun perilaku anak didik, ini kan kita para ustadz ketemu jamaah, saya pernah jumpa jamaah yang dengan terang-terangan menceritakan bahwa dia rajin berzina. Ini contoh ini, ustadz. Dan yang menceritakan kepada saya ini jamaah pengajian, ini anak remaja masjid waktu itu, di zamannya itu dia remaja masjid dan pimpinannya. Dia bilang apa? Dulu zaman itu masih di daerah Sibolangit, Bandar Baru sana, masih pelacuran itu masih besar, itu masih sedang jaya-jayanya. Saya terus terang Ustadz, setiap minggu saya ke sana. Dan kadang saya aneh, ini saya masih ingat ini. Dia cerita sama saya aneh Ustaz, saya kadang kalau nyampenya saya menjelang waktu sholat isya di kamar tempat melacur itu, saya sholat dulu, kata dia. Saya sholat dulu, kemudian coba bayangkan saya harus mendengarkan celoteh dia yang kayak begini. Kira-kira respon saya apa seharusnya, kan? Saya sholat dulu. Bahkan pernah Ustaz, sampai pelacur itu pun dia heran lihat saya, karena nanti sambil ngeletak saya baca Quran, kata dia. Sampai pelacurnya bilang, abang ini macam mana? Bisa pula dia baca Quran di tempat kayak begini. Ya, dia bilang, itulah saya. Pernah satu hari uang remaja masjid itu saya gunakan untuk pergi ke pelacuran. Coba kira-kira apa yang akan saya jawab? Kalau saya tidak punya kesabaran, saya akan bilang, kau kurang ajar, murka Allah kepadamu, pasti Allah akan membalas dengan siksa yang besar kepadamu. Tidak. Pertama saya harus mensikapi bahwa dia sudah berada di level 1 untuk bisa berbuat baik. Level 1. Artinya apa? Ada pengakuan. Ya. Ada pengakuan yang dibuatnya, bahwa di pengakuan itu orang berani ngaku saja udah akhlak bagus itu. Ya. Nabi pernah didatangi seorang laki-laki yang minta izin berzina rutin. Nabi malah bahasa, nggak apa-apa, enggak masalah. Dia terkejut dan semua orang terkejut. Kenapa Rasulullah mengatakan zina la ba'sa? Bukan boleh, tidak boleh, tapi no problem kalau bahasanya. Tapi Nabi ajak diskusi panjang. Waktu itu saya ingat sekali jawaban saya, seberapa sering kau bisa menahan diri? Paling nanti sebulan aku tahan, kemudian aku tak pergi lagi. Maka saya mengatakan, kenapa kau tidak berhasrat untuk menikah? Jadi artinya saya menunjukkan rona wajah untuk tidak terkejut, tidak marah, tidak menunjukkan kesan kesal terhadap apa yang dia sampaikan. Maka dia pun menceritakan bahwa saya belum sanggup karena saya belum punya pekerjaan tetap apa semua. Dia anak baik, anak remaja masjid waktu itu, masya Allah. Ngurusin remaja masjid. Kalau lihat penampilannya, nggak ada orang percaya dia orang buruk. Tapi dia cerita sama saya. Ya, dia cerita sama saya, menceritakan dengan tulus, dan saya mengatakan, semoga Allah memberi hidayah baik kepadamu, semoga Allah mengeluarkanmu dari kebiasaan ini. Pertama yang saya lihat paling dekat adalah kau harus punya keberanian untuk bisa menikah. Itu satu. Karena kalau kau tidak punya keberanian untuk menikah, maka penyakit ini akan terus ada padamu. Jika kau masih akan melazimkan penyakit ini, maka cobalah menahan diri dari situ. Nah, ini contoh pertama yang pernah saya hadapi. Jadi cerita tentang anak-anak yang tadi contoh yang puasa mau. Nah, ada kesabaran kita untuk memberi pengertian terus. Saya punya seorang teman.
Dia mau berhenti merokok tapi nggak tahu caranya. Ustaz, saya perokok, saya begini begitu, tapi saya nggak tahu, saya udah pening. Saya bilang gini aja, bagaimana menurutmu? Kau percaya aku bisa membantumu atau tidak? Maka dia mengatakan, saya percaya Ustaz. Baik, satu aja dari saya. Jika kau mau merokok, kau telepon saya. Saya cuma bilang itu. Jadi begitu ada keinginan mau merokok, telepon saya. Apa yang terjadi? Sejak saya ngomong sama dia itu sampai sekarang dia tidak pernah telepon saya karena sebab dia mau merokok, dan Masya Allah memang dia sudah berhenti merokok. Apa yang membuatnya? Sederhana saja kalau gitu, posisi sayanya ini cukup membantu sama dia. Apa yang membuat dia sangat segan sama saya? Karena nggak mungkin dia nelpon, Ustaz saya sedang mau merokok ini, kira-kira begitu, sehingga dia menahan dirinya, memaksa dirinya untuk akhirnya tidak merokok. Anak-anak kita juga begitu, saudara-saudara kita juga begitu, istri kepada suami yang malas sholat, suami kepada istri yang juga malas sholat. Siapa bilang perempuan nggak ada yang malas sholat ya? Harus bersabar untuk memberikan pengertian itu, ya, pengertian itu. Karena tidak jarang kehancuran rumah tangga itu terjadi karena sebab masing-masing pihak dalam rumah itu tidak sabar, ya, tidak sabar apa ini? Sabar menjaga keistiqomahan, ya, kemudian suasana keberlangsungan, sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah itu. Nah, itu saya pikir pertanyaan. Ada lagi pertanyaan lainnya? Dari Rofita Susanti, Ustaz, bagaimana cara menjaga iman, apalagi di kondisi yang sulit ini, banyak orang yang dalam kondisi kesusahan dan yang dikhawatirkan tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Mungkin sembako Ustaz nggak makan karena ini, apalagi di bulan Ramadan ini bersangkut paut dengan corona. Berat sekali memang kalau saya untuk hanya sekedar memberikan jawaban gitu ya. Tapi saya hanya mengatakan kepada kita, kalau kita orang beriman, Nabi pernah mengatakan ajaban li amril mu'min. Orang mukmin ini ajaib. Ya. Inna amruhu kullahu lahu khair. Semua urusan sama dia baik. Kalau ada musibah, ada derita, maka dia sabar. Kalau ada nikmat, maka dia syukur. Itulah ajaib. Dan kemudian orang mukmin adalah mereka yang meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kepada mereka kecuali tidak ada rencana buruk Allah di situ. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai satu orang, satu kaum, maka Allah ibtalahum, kasih bala mereka, kasih ujian. Siapa-siapa yang ridho dengan bala, maka Allah pun ridho dengan mereka. Siapa-siapa yang mereka murka dengan bala, maka Allah pun murka dengan dia. Apa ini maksud bala? Ujian, musibah, bencana, malapetaka, azab. COVID-19, Allah menyuruh kita untuk bersabar. Kira-kira begitu. Bentuk bersabarannya apa? Ya sabar, jaga supaya tangan bersih, physical distance, social distance, tidak ada kerumunan, sabar untuk masuk masjid tapi dengan cara-cara SOP kebersihan yang harus dijaga. Saya pikir sebenarnya lebih mudah ngatur orang masuk masjid kok. Jadi bukan, mohon maaf saya kembali mengatakan, menutup masjid bukan solusi, ya, tapi mengatur cara masuk ke masjid sampai melakukan pembatasan boleh. Ya, lihat Masjidil Haram. Masjidil Haram itu jutaan orang bisa masuk sebenarnya. Tapi sekarang kalau lihat orang yang sholat tarawih saja, paling ada 100-200 orang. Padahal jutaan orang bisa, saya bilang. Berapa lantai yang ada di situ, itu lengang semuanya. Ya, artinya apa? Masjid tidak tutup. Tapi pembatasan boleh. Kenapa terjadi pembatasan? Disesuaikan dengan tingkat kemudaratan yang mungkin bisa terjadi. Bentuk kemudaratan yang dimaksud di sini mengancam kepada nyawa kita. Ya, jadi saya perlu sampaikan bagaimana cara menjaga iman. Cara menjaga iman yang paling ringan, paling mudah itu zikir. Ingat Allah. Percayalah. Terkadang seorang anak dikala dia sakit, dia butuh makan obat. Mungkin dia kena obatnya pahit. Ini kan kita sedang sakit ini. Apa yang sakit ini? Iman kita, kepedulian kita, berani kita menumpas yang mungkar, menegakkan yang ma'ruf, berani bicara benar di depan pemimpin zalim, berani untuk mengatakan tidak kepada semua kebatilan. Ini kan semuanya menurun selama ini. Nah, sekarang Allah timpakan penyakit ini. Nah, penyakit ini semacam obat yang Allah kasih. Ini malah menjadi obat bagi keimanan kita untuk meyakini bahwa apa kita percaya sama Allah. Apakah Allah akan memberikan jalan keluar dari sini? Jadi pahit betul ini, nggak enak. Ada penyakit yang kadang kita makan obat, mulut kita tak enak, semuanya terasa pahit. Gula pun jadi pahit.
Kenapa? Karena indikasi atau apa namanya, kontraindikasi. Ada yang jadi ngantuk, ada yang macam-macam. Ya, sehingga anak-anak ada yang meronta-ronta ketika dikasih obat. Tapi obat ini penting bagi kita orang beriman. Nah, yakinlah walaupun kita nggak tahu. Apakah seorang anak akan bertanya dengan pengetahuan dia tentang kenapa obat ini harus dimakan, berapa lama memberi pengaruh dan sebagainya. Dia hanya melihat betapa orang tuanya tidak peduli sama dia, padahal ini pahit, aku tidak bisa makan, ini sakit, nggak enak, disuntik nggak enak dan sebagainya. Tapi ternyata itu akan memberikan kesehatan sama dia. Masya Allah. Tahukah Anda bahwa wabah corona ini sebenarnya sudah membuat sedemikian banyak orang yang mereka telah berubah menjadi baik. Negara-negara Eropa, Amerika, mereka mulai suka mendengar azan, mendengar Quran dibacakan, aktivitas kegiatan ibadah dibenarkan untuk dilaksanakan, karena mereka melihat efek positif dari ketika baca Quran dilakukan, ketika azan dikumandangkan. Ternyata walaupun ini berseliweran begitu saja karena memang tidak masuk dalam pemberitaan mainstream, itu menghentikan atau membuat corona tidak berdaya atau tidak bicara atau tidak bereaksi sama sekali. Nah, ini menunjukkan betapa sebenarnya dari wabah ini seharusnya orang mukmin akan semakin kuat keimanannya. Nah, saya pikir itu catatan yang bisa saya sampaikan. Ini berkaitan tentang sabar, Ustaz ya. Iya. Ini sabar, ini masih pilar pertama nih. Pilar pertama. Sabar. Saya perlu sampaikan lagi, ketika kita bicara sabar, sabar nanti ada sabar dalam maksiat, kita menahan diri. Sabar dalam perang, kita berani. Sabar dalam kaya, kita berinfak. Berani nggak mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Karena ada orang setelah dapat dia bicara, aku capek, ngapain pula aku tahan-tahan kali. Oh, ini ku simpan lah ini. Nah, ngapain pula aku kasih, dia juga enak aja, dia orang susah, dia cuma datang ke rumah minta aku kasih duit. Nah, itu. Jadi sabar itu bisa muncul dalam beberapa wajah di semua keadaan. Saya pikir itu. Jadi semua masalah yang kita hadapi ini tergantung diri kita sendiri, bagaimana melatih sabar itu. Betul, dan kualitas step by iman. Step kita harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Iya, Masya Allah. Terima kasih kepada para penonton yang ada di rumah. Alhamdulillah kita udah memasuki waktu sebentar lagi, dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di channel kita ini kita akan bahas untuk episode selanjutnya. Masih ada 4 pembahasan tentang akhlakul karimah, di mana tadi sudah kita bahas tentang yang namanya sabar yang pertama, yang kedua adalah pengendalian diri atau menjaga kehormatan, yang ketiga berani, dan yang keempat adalah adil. Dan ketiga pembahasan ini akan kita lanjutkan di season selanjutnya, Ustaz ya. Insyaallah. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang ensiklopedia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah atau akhlakul karimah, kita akan bisa bahas di episode selanjutnya. Syukuran Ustaz telah datang ke channel kita Muha TV. Mudah-mudahan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita yang men-share, bahkan itu akan menjadi amal kita nanti di akhirat. Iya. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Iya, tapi ada komentar yang tadi di sini. Oh, iya? Saat yang sama ini rupanya saya sedang ceramah di TVRI gitu. Jadi yang live itu yang ini. Oh iya Ustaz ya. Yang live yang ini yang di TVRI itu recording dia. Oh iya. Oke. Syukur Ustaz. Baik, wa iyyaka. Terima kasih kepada kita semua, kepada Allah kita mohon ampun. Saya moderator, kepada kita semua saya mohon maaf. Astabiqul khairat. Afwan minkum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami, keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz, dan reguler, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke? Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda, hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Mohasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Mohasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Mohasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Mohasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara muslim yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Hari ini saya Munjir Situmorang sedang berbelanja di tempat Hasanah Mart di Jalan Medan Area Selatan. Insya Allah keuntungan dari toko ini oleh para pemilik, sahabat-sahabat kita, ikhwan kita akan dimanfaatkan untuk kepentingan muslim dan umat Islam. Saran saya, mari kita besarkan, kita dukung, kita doa. Mudah-mudahan ini bisa berkembang pesat dan salah satu tempat belanja favorit umat Islam, dan mudah-mudahan bawa keberkahan buat kita, baik pemiliknya maupun kita belanja. Mudah-mudahan mendapat kemudahan, mendapat keberkahan, dan dimudahkan oleh Allah. Terima kasih. Salam dari saya Munjir Situmorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat,
perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap, dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, nih kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMA Al-Azhar Medan, unggulan, tahfiz dan reguler mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bingung botol apa yang di depan saya? Oke, ini saya kenalkan. Ini adalah produk bawang goreng, yaitu bawang goreng Bang Regar namanya. Sangat unik, rasanya yang begitu khas, yaitu gurih, renyah, dan segar. Produk ini mudah Anda dapatkan dengan menghubungi kontak person yang ada ini, ataupun dengan cara yaitu masuk ke medsosnya, Instagramnya, bawang goreng Bang Regar. Oke? Dan yang lebih mudah lagi, khususnya daerah Kota Medan, Anda bisa dapatkan di toko Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan, nomor 1000. Oke, jangan lupa dengan produk bawang goreng Bang Regar, gurih, renyah, dan segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, terkhusus kepada anak-anak muda,
Hari ini dampak virus corona menjadi musibah bagi kita semua, terkhusus pecinta fashion di bidang sepatu. Kan ini mau lebaran, daripada kita beli sepatu baru, sepatu lama bisa dicuci seperti baru. Di mana? Di Mohasus. Alamat Jalan Halat nomor 15A. Jangan lupa di bulan suci Ramadan, Mohasus menyediakan diskon cuci 3 gratis 2, bawa 5 pasang ya. Boleh via online ke 0812 6853 9014. Jangan lupa cuci sepatu lama Anda di Mohasus. Terima kasih. Jangan lupa cuci di Mohasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Daka Jo Simanjuntak. Sekarang berada di Hasanah Mart, Jalan Medan Area Selatan nomor 1000. Datanglah, belanja kemari. Banyak tersedia. Ada anduk ini ha. Perlengkapan sholat, perlengkapan rumah tangga, semua disediakan lengkap. Dilayani sama kami yang ramah-ramah ini. Datang, ini piring, ini ada piring ini untuk makan, untuk buka puasa. Datang. Ini Hasanah Mart, ini kawan kita ini yang punya ini, saudara kita ini yang punya ini. Jadi kalau kita belanja di sini namanya tolong menolong, karena keuntungannya dibagikan juga sama untuk kemaslahatan umat. Jadi inilah namanya belanja sambil beramal. Nah, di sini Al Hasanah Mart. Mari kita majukan ekonomi kita, ekonomi umat, saling tolong menolong. Belanja kita di Al Hasanah Mart. Insya Allah berkah. Amin.